Selamat datang kembali di channel tradisional. Pernahkah Anda benar-benar memikirkan apa yang Anda makan sore hari? Camilan sederhana bisa jadi penyelamat atau penghancur organ vital seperti ginjal, jantung, dan hati. Seringkali, kita baru sadar saat organ-organ ini sudah memberi sinyal bahaya, dan itu sering terlambat. Solusi kesehatan sering tersembunyi di dapur nenek kita, bukan di botol obat mahal. Hari ini, kita bongkar 3 camilan tradisional yang bisa melindungi organ vital, terutama bagi lansia. Ini rangkuman kearifan lokal dan sains modern, disajikan simple. Fokus, jangan skip. Info setengah-setengah berisiko fatal. Mari mulai. Kita mulai dari ginjal, 2 organ kecil berbentuk kacang yang sering kali kita lupakan, padahal perannya sangat vital. Ginjal adalah filter alami tubuh, bekerja tanpa henti siang dan malam untuk menyaring darah, membuang limbah, dan menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit. Setiap hari, ginjal memproses sekitar 180 liter darah dan menghasilkan sekitar 1-2 liter urin, membuang racun yang jika menumpuk bisa berbahaya bagi tubuh. Bayangkan jika filter ini rusak, tubuh akan penuh racun, tekanan darah naik, dan risiko penyakit serius meningkat. Itulah sebabnya menjaga kesehatan ginjal sangat penting, bahkan sebelum ada gejala. Salah satu cara alami yang sering diremehkan adalah dengan mengonsumsi jagung rebus, terutama jagung muda. Jagung muda bukan hanya lezat, tapi juga berfungsi sebagai pembersih alami ginjal yang sudah digunakan turun-temurun di berbagai budaya. Serat dalam jagung membantu mengikat racun dan limbah di saluran pencernaan, sehingga beban kerja ginjal menjadi lebih ringan. Selain itu, serat juga membantu mengontrol kadar gula darah dan kolesterol, 2 faktor risiko utama penyakit ginjal. Jagung kaya akan vitamin B6 dan potasium. Vitamin B6 berperan dalam metabolisme protein dan pembentukan sel darah merah, sedangkan potasium membantu menyeimbangkan kadar sodium dalam tubuh. Keseimbangan ini sangat penting untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah kerusakan ginjal akibat tekanan darah tinggi. Namun, rahasia terbesar jagung justru ada pada rambutnya. Rambut jagung yang sering kita buang begitu saja. Padahal, rambut jagung adalah diuretik alami yang dapat membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam melalui urin. Cara terbaik adalah merebus jagung muda beserta rambutnya, tanpa tambahan garam atau gula. Proses ini menjaga kandungan alami jagung dan rambutnya tetap utuh, sehingga manfaatnya maksimal. Setelah matang, makan jagungnya dan minum air rebusannya selagi hangat. Air rebusan ini dikenal sebagai teh rambut jagung. Minuman tradisional yang dipercaya mampu membantu proses detoksifikasi ginjal secara alami. Waktu terbaik untuk menikmati teh rambut jagung adalah di pagi hari, saat tubuh baru bangun dan sistem detoksifikasi sedang aktif. Hindari konsumsi di malam hari agar tidak mengganggu tidur, karena efek diuretiknya bisa membuat Anda sering buang air kecil. Bagi penderita hipertensi, teh rambut jagung bisa menjadi alternatif alami untuk membantu mengontrol tekanan darah. Namun, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai rutinitas ini, terutama jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu. Ingat, informasi ini bukan pengganti nasihat medis profesional. Gunakan sebagai bahan diskusi dengan ahli kesehatan Anda, agar manfaatnya bisa dirasakan tanpa risiko. Di banyak negara, air rebusan rambut jagung dijual dengan harga tinggi sebagai minuman herbal premium. Padahal, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah dengan biaya nyaris nol, hanya dengan memanfaatkan sisa rambut jagung yang biasanya dibuang. Namun, bagi penderita gagal ginjal kronis atau yang sudah menjalani cuci darah, konsumsi jagung rebus dan air rambut jagung sangat tidak dianjurkan. Kandungan potasium dan cairan ekstra bisa berbahaya dan memperberat kerja ginjal yang sudah lemah. Intinya, jagung rebus dan air rambut jagung bisa menjadi servis rutin yang sederhana, namun efektif untuk menjaga kesehatan ginjal, asalkan dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat. Camilan tradisional ini murah, mudah dibuat, dan penuh manfaat. Dengan sedikit pengetahuan, Anda bisa merawat ginjal tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Jangan remehkan kekuatan camilan tradisional, kadang solusi terbaik justru ada di dapur sendiri, bukan di apotek. Setelah ginjal, masih banyak organ vital lain yang perlu kita rawat. Yuk, lanjut ke organ vital berikutnya. Jantung kita, organ vital yang bekerja tanpa henti, adalah pusat kehidupan. Setiap detik ia memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel-sel kita. Namun, jantung sangat rentan terhadap serangan kolesterol jahat, yang bisa menumpuk dan menyumbat pembuluh darah.
menyebabkan berbagai penyakit serius seperti serangan jantung dan stroke. Menjaga kesehatan jantung bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal memilih makanan yang tepat. Salah satu bodyguard terbaik untuk jantung adalah kacang rebus dan edamame. Kedua camilan ini sering dianggap sederhana, tapi manfaatnya luar biasa untuk kesehatan jantung. Kacang rebus dan edamame adalah sumber protein nabati yang kaya, tanpa lemak jenuh dan kolesterol. Protein nabati membantu memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga massa otot, sekaligus menurunkan risiko penyakit jantung. Lemak tak jenuh yang terkandung di dalamnya, serta sedikit omega-3, berperan penting menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat. LDL inilah yang sering disebut sebagai kerak di pembuluh darah, penyebab utama penyumbatan arteri. Dengan mengonsumsi kacang rebus dan edamame, Anda membantu membersihkan pembuluh darah dari tumpukan kolesterol. Edamame juga mengandung isoflavon, sejenis antioksidan yang mampu menjaga elastisitas pembuluh darah. Isoflavon membantu mencegah pengerasan arteri, sehingga aliran darah tetap lancar dan tekanan darah lebih stabil. Cara terbaik menikmati kacang dan edamame adalah dengan direbus atau dikukus, tanpa tambahan garam berlebih. Proses ini menjaga kandungan nutrisinya tetap utuh, tanpa menambah risiko tekanan darah tinggi akibat konsumsi garam berlebihan. Hindari menggoreng kacang, karena proses penggorengan bisa merusak lemak baik dan justru menambah lemak jenuh yang berbahaya bagi jantung. Kacang goreng yang berminyak malah bisa menjadi musuh bagi kesehatan jantung Anda. Menjadikan kacang rebus atau edamame sebagai camilan sore adalah pilihan cerdas. Kandungan serat dan protein di dalamnya membuat Anda kenyang lebih lama, sehingga keinginan untuk ngemil makanan tidak sehat bisa ditekan. Ini sangat membantu bagi Anda yang sedang menjaga berat badan atau mengontrol gula darah. Namun, pastikan kacang yang Anda konsumsi tidak berjamur atau tengik. Kacang yang sudah rusak bisa mengandung racun aflatoksin, yang berbahaya bagi hati dan kesehatan secara keseluruhan. Konsumsi secukupnya, cukup 1 genggam per hari. Porsi ini sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa berlebihan kalori. Jika Anda memiliki alergi kacang atau sedang mengalami serangan asam urat akut, sebaiknya hindari konsumsi kacang-kacangan ini. Reaksi alergi bisa berbahaya, dan kacang juga mengandung purin yang bisa memperparah asam urat. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi jika Anda memiliki kondisi kesehatan khusus, agar konsumsi kacang rebus dan edamame tetap aman dan bermanfaat. Bayangkan kacang rebus dan edamame sebagai tim keamanan yang selalu siaga menjaga jantung Anda dari ancaman kolesterol dan penyakit. Dengan rutin mengonsumsinya, Anda membantu menjaga jalan raya pembuluh darah tetap bersih, sehingga sirkulasi darah lancar dan jantung bisa bekerja optimal. Jadikan kacang rebus dan edamame sebagai investasi kesehatan yang nikmat dan penuh manfaat untuk jantung Anda. Organ ketiga yang tak kalah penting, hati, adalah pabrik detoks mini dalam tubuh kita. Setiap hari, hati bekerja tanpa lelah menyaring racun, mengolah nutrisi, dan menjaga keseimbangan metabolisme. Namun, hati juga bisa kewalahan jika kita tidak merawatnya. Untungnya, ada satu makanan lokal yang bisa menjadi pahlawan super bagi hati, tempe. Tempe adalah hasil fermentasi kedelai yang kaya akan protein nabati berkualitas tinggi, mudah diserap tubuh, dan mengandung probiotik alami. Proses fermentasi ini membuat tempe lebih mudah dicerna dibandingkan kedelai biasa, sehingga nutrisinya lebih optimal untuk tubuh. Probiotik dalam tempe membantu menyehatkan usus, yang secara langsung mengurangi beban kerja hati. Usus yang sehat berarti lebih sedikit racun yang harus disaring oleh hati, sehingga hati bisa fokus pada tugas utamanya. Selain itu, tempe mengandung isoflavon dan enzim superoksida dismutase D, dua antioksidan kuat yang melindungi sel hati dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan. Isoflavon juga membantu menurunkan risiko penyakit hati kronis. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, pilih cara pengolahan tempe yang sehat seperti batsem atau pepes. Hindari menggoreng tempe karena minyak berlebih dan tepung bisa membebani hati. Rebus tempe dengan bumbu rempah dan gula aren untuk rasa manis alami, atau kukus dalam daun pisang, agar aroma dan nutrisinya tetap terjaga. Cara ini membuat tempe lebih sehat dan lezat. Konsumsi tempe saat makan siang sangat dianjurkan. Kandungan protein dan seratnya membuat Anda kenyang lebih lama, membantu mengontrol nafsu makan, dan menjaga berat badan tetap ideal. Faktor penting untuk kesehatan hati. Pilih tempe yang segar, berwarna putih bersih, dan tidak berbau tajam.
Tempe yang over-fermented atau berwarna gelap sebaiknya dihindari karena kandungan nutrisinya sudah menurun dan bisa mengandung zat yang kurang baik untuk hati. Bagi penderita perlemakan hati, tempe pepes atau balsam sangat dianjurkan sebagai sumber protein utama. Tentu saja, konsumsi tempe harus diimbangi dengan pola makan sehat dan rendah lemak jenuh. Hindari tempe goreng tepung seperti mendoan atau tempe crispy. Lemak jenuh dan tepung olahan bisa memperparah kerusakan hati dan meningkatkan risiko peradangan. Jadikan tempe balsam atau pepes sebagai tim pemeliharaan pabrik hati Anda. Dengan rutin mengonsumsinya, Anda membantu hati tetap bersih dan sehat. Bayangkan tempe seperti pekerja pabrik yang rajin, membersihkan limbah, memperbaiki mesin, dan melindungi hati dari serangan luar seperti racun dan radikal bebas. Tempe membantu hati bekerja lebih efisien setiap hari. Dengan cara yang lezat, otentik, dan mudah diolah, tempe adalah bentuk cinta sederhana untuk hati Anda. Jadikan tempe bagian dari menu harian, dan rasakan manfaatnya untuk kesehatan jangka panjang. 3 camilan sederhana, jagung rebus kacang rebus tempe, bisa jadi kunci kesehatan ginjal, jantung, dan hati. Ini bukan sekadar resep, tapi perubahan mindset kembali ke kearifan tradisional, dipadukan sains modern. Pilihan kecil setiap hari menentukan masa depan kesehatan kita. Mulai dari yang sederhana, mulai hari ini. Perjalanan kita baru setengah, masih ada 3 organ vital lagi di bagian berikutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan. Sahabat tradisional, terima kasih sudah tetap di sini. Pernahkah Anda merasa napas berat atau sendi kaku saat bangun pagi? Di video sebelumnya, kita sudah bongkar 3 rahasia pertama. Sekarang, lanjut ke rahasia berikutnya yang tak kalah dahsyat. Ini bukan soal obat mahal, tapi kebijaksanaan leluhur yang tersembunyi di dapur kita. Siapkan catatan, dengarkan baik-baik, karena rahasia terakhir tentang asam urat ini sering disepelekan, namun dampaknya bisa fatal jika salah langkah. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling vital, pernapasan. Setiap detik paru-paru kita bekerja tanpa henti, mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Pernapasan yang sehat adalah fondasi dari tubuh yang kuat dan pikiran yang jernih. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara masuk ke paru-paru, mengisi setiap sudut dada. Terasa plong atau justru berat. Banyak dari kita tidak sadar, kualitas napas sangat dipengaruhi oleh kebersihan paru-paru. Paru-paru itu ibarat jendela rumah. Kalau bersih, udara segar masuk, hidup lebih bertenaga. Jendela yang kotor membuat udara pengap. Begitu juga paru-paru yang penuh polutan membuat tubuh mudah lelah. Polusi, asap rokok, debu, sisa infeksi, semua itu menempel di paru-paru, menebalkan kerak, memicu peradangan. Setiap hari tanpa kita sadari, paru-paru bekerja keras menyaring udara yang masuk. Disinilah pahlawan kita, wedang jahe dan kencur, berperan. Ramuan tradisional ini sudah digunakan turun-temurun untuk menjaga kesehatan pernapasan. Jahe mengandung gingerol, agen antiinflamasi yang mengikis peradangan di saluran napas. Selain itu, jahe juga membantu menghangatkan tubuh dan memperlancar sirkulasi darah. Kencur punya minyak atsiri, yang mengencerkan dahak dan mengusir bakteri. Aroma khas kencur juga membantu melegakan hidung tersumbat dan membuat napas terasa lebih ringan. Kombinasi keduanya membersihkan paru-paru, membuat napas lebih lega dan tubuh lebih segar. Ramuan ini juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga Anda tidak mudah terserang flu atau batuk. Cara membuatnya mudah, ambil jahe dan kencur seukuran ibu jari, cuci bersih, geprek, lalu rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Proses merebus ini akan mengeluarkan sari-sari terbaik dari kedua bahan. Saring, tambahkan madu murni jika suka, atau sereh untuk aroma menenangkan. Madu menambah rasa manis alami dan manfaat antibakteri, sementara sereh memberi sensasi segar. Minum selagi hangat, pagi hari atau malam sebelum tidur. Hangatnya ramuan ini akan langsung terasa di tenggorokan dan dada, memberikan kenyamanan ekstra. Pagi hari, paru-paru siap menghadapi polusi dan aktivitas seharian. Wedang jahe kencur membantu tubuh lebih siap menghadapi udara luar yang kadang tidak bersih. Malam hari, membantu tidur lebih nyenyak. Ramuan ini juga membantu meredakan batuk ringan dan membuat tubuh lebih rileks sebelum tidur. Tapi, hati-hati bagi yang punya maag atau asam lambung, jangan minum saat perut kosong, dan kurangi porsi jahe. Selalu dengarkan tubuh Anda dan sesuaikan takaran sesuai kebutuhan. Jika Anda konsumsi obat pengencer darah, konsultasikan dulu ke dokter. Keselamatan dan kesehatan Anda adalah prioritas utama. Wedang jahe kencur bukan sekadar minuman, tapi terapi pernapasan alami.
Setiap tegukan adalah langkah kecil untuk paru-paru yang lebih sehat. Lebih baik investasi kecil di pasar daripada keluar uang besar untuk tabung oksigen. Pencegahan selalu lebih murah dan lebih mudah daripada pengobatan. Setiap tarikan napas adalah anugerah. Jaga paru-paru Anda. Udara bersih dan paru-paru sehat adalah kunci hidup yang lebih berkualitas. Rutin konsumsi wedang jahe kencur adalah bentuk terima kasih pada paru-paru yang bekerja tanpa henti. Jadikan ini bagian dari rutinitas pagi Anda, seperti menyikat gigi atau sarapan. Jaga jendela rumah Anda, maka seluruh tubuh akan merasakan manfaatnya. Paru-paru yang bersih membuat Anda lebih aktif, lebih bahagia, dan lebih produktif. Jangan remehkan kekuatan tradisi. Ini investasi kesehatan jangka panjang. Resep sederhana dari nenek moyang terbukti ampuh menjaga vitalitas hingga usia lanjut. Mulai hari ini, jadikan wedang jahe kencur sebagai ritual harian. Nikmati proses menyiapkan dan meminumnya. Rasakan manfaatnya dari hari ke hari. Paru-paru bersih, hidup lebih ringan. Anda akan merasakan perbedaan pada energi dan semangat menjalani aktivitas. Ingat, kesehatan itu butuh ilmu dan kebiasaan baik. Pelajari, terapkan, dan ajarkan pada keluarga agar semua bisa merasakan manfaatnya. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Mulailah dari sekarang, sebelum terlambat. Wedang jahe kencur, solusi sederhana untuk napas lega setiap hari. Tidak perlu mahal, cukup konsisten dan penuh kesadaran. Pilihan ada di tangan Anda. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memilih hidup sehat. Nikmati hidup dengan paru-paru yang sehat. Aktivitas ringan seperti berjalan di pagi hari akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. Jangan biarkan polusi dan kebiasaan buruk merusak anugerah napas Anda. Jauhi asap rokok dan lingkungan berpolusi sebisa mungkin. Wedang jahe kencur, pahlawan dari dapur sendiri. Ramuan sederhana ini bisa menjadi pelindung utama keluarga Anda. Terapkan mulai sekarang, rasakan bedanya. Dalam beberapa minggu, Anda akan merasakan napas lebih lega dan tubuh lebih bugar. Paru-paru sehat, hidup pun lebih bahagia. Kesehatan pernapasan adalah kunci kebahagiaan keluarga. Jadikan ini kebiasaan, bukan sekadar coba-coba. Konsistensi adalah kunci perubahan besar. Setiap hari, 1 gelas untuk masa depan yang lebih baik. Investasi kecil hari ini, manfaat besar di masa depan. Mulai dari dapur, jaga kesehatan sekeluarga. Ajak anggota keluarga lain untuk ikut merasakan manfaatnya. Lanjut ke masalah perut buncit. Banyak orang menganggap ini hanya soal penampilan. Padahal perut buncit adalah tanda bahaya yang sering diabaikan. Lemak di area perut bukan sekadar mengganggu kepercayaan diri, tapi juga bisa menjadi pemicu berbagai penyakit serius seperti diabetes, jantung, dan gangguan metabolisme lainnya. Jadi perut buncit bukan cuma soal estetika, tapi juga sumber penyakit yang harus diwaspadai. Banyak orang sudah mencoba berbagai cara, mulai dari diet ketat, olahraga ekstrem, hingga menghindari makanan favorit, tapi hasilnya sering tidak bertahan lama. Banyak yang diet mati-matian, tapi gagal karena lupa satu hal penting. Usus kita butuh tentara baik, bukan sekadar pengurangan makan atau kalori. Tanpa pasukan bakteri baik, usaha diet sering sia-sia, dan berat badan mudah naik kembali. Di dalam usus, ada ekosistem bakteri baik dan jahat yang saling bersaing. Keseimbangan keduanya sangat menentukan kesehatan pencernaan dan metabolisme tubuh kita. Jika bakteri jahat mendominasi, metabolisme jadi kacau, nafsu makan sulit dikendalikan, dan tubuh lebih mudah menyimpan lemak, terutama di perut. Solusinya? Tape singkong, probiotik alami hasil fermentasi singkong yang sudah dikenal turun-temurun di Indonesia. Tape bukan hanya camilan, tapi juga sumber bakteri baik yang sangat dibutuhkan usus. Tape mengirim pasukan bakteri baik ke usus, memperbaiki pencernaan, mengurangi perut kembung, dan membantu mengontrol nafsu makan. Dengan rutin mengonsumsi tape, proses penyerapan nutrisi jadi lebih optimal. Probiotik dalam tape memengaruhi hormon lapar dan kenyang, seperti leptin dan grelin, sehingga Anda merasa kenyang lebih cepat, dan tidak mudah lapar lagi. Ini membantu mengurangi keinginan ngemil berlebihan. Cara makan tape sangat sederhana, langsung, tanpa tambahan gula atau susu kental manis, agar manfaat probiotiknya tetap maksimal. Pilih tape yang matang pas, tidak terlalu asam atau terlalu manis. Konsumsi 2 hingga 3 potong kecil per hari sebagai camilan sehat di antara waktu makan utama. Hindari menjadikan tape sebagai dessert setelah makan besar, karena bisa menambah beban gula dan kalori pada tubuh. Penderita diabetes harus ekstra hati-hati. Tape tetap mengandung gula alami dari fermentasi, jadi batasi porsinya, dan konsultasikan dengan dokter jika perlu.
Anda juga bisa mencampur tape dengan buah segar yang tidak terlalu manis, seperti pepaya atau apel, untuk menambah asupan serat dan vitamin. Ingat, tape hanyalah alat bantu, gunakan untuk memperbaiki ekosistem usus, bukan sebagai tujuan utama diet. Lihat tape singkong sebagai kapsul probiotik alami, bukan sekadar makanan kampung. Ini adalah solusi sederhana yang sudah terbukti secara tradisional. Tape singkong adalah hasil bioteknologi leluhur yang murah, mudah dibuat, dan efektif untuk kesehatan usus. Dengan usus yang sehat, tubuh pun jadi lebih sehat, bugar, dan risiko penyakit menurun. Mulai sekarang, jadikan tape singkong camilan harian untuk memperkuat usus dan menjaga berat badan ideal secara alami. Tak perlu tergoda suplemen mahal atau produk impor, kekayaan lokal seperti tape singkong sudah cukup untuk menjaga kesehatan usus. Sekarang, kita akan membahas rahasia terakhir yang sering diabaikan banyak orang, asam urat. Masalah ini bisa menyerang siapa saja, tanpa memandang usia, dan seringkali muncul tiba-tiba tanpa peringatan. Nyeri menusuk di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut, adalah gejala khas penumpukan kristal asam urat. Rasa sakitnya bisa sangat hebat, bahkan sentuhan ringan pun terasa menyiksa. Asam urat terbentuk dari pemecahan purin, zat yang banyak ditemukan di jeroan, daging merah, emping melinjo, dan beberapa makanan laut. Konsumsi berlebihan makanan ini bisa memicu lonjakan asam urat. Normalnya, tubuh membuang asam urat lewat ginjal. Namun, jika produksi asam urat terlalu tinggi atau ginjal tidak mampu bekerja optimal, kristal asam urat akan menumpuk di sendi dan menyebabkan peradangan hebat. Solusinya sederhana namun sering diabaikan. Kurangi konsumsi makanan tinggi purin, dan bantu ginjal membuang asam urat dengan cara alami. Salah satu rahasia alami yang terlupakan adalah labu siam. Labu siam adalah diuretik alami, membantu tubuh lebih sering buang air kecil, sehingga asam urat bisa keluar sebelum sempat mengkristal di sendi. Cara konsumsinya sangat mudah. Cukup rebus atau kukus labu siam, lalu makan tanpa tambahan garam atau bumbu lain. Hindari menumis dengan minyak atau santan, karena lemak berlebih justru bisa memperberat kerja ginjal. Cukup rebus hingga empuk, agar manfaatnya maksimal. Labu siam rebus bisa dinikmati sebagai camilan sehat, atau sebagai teman makan nasi, kapan saja Anda butuhkan. Setelah makan makanan tinggi purin seperti daging merah atau emping, segera konsumsi labu siam rebus untuk membantu menetralkan asam urat dalam tubuh. Jangan pernah tambahkan garam. Garam menahan air di tubuh, sehingga efek diuretik labu siam jadi berkurang, dan asam urat sulit keluar. Ganti camilan emping dengan labu siam rebus. Ini adalah pilihan cerdas untuk menjaga sendi tetap sehat dan bebas nyeri. Ingat, emping melinjo sangat tinggi purin. Jika Anda ingin bebas dari serangan asam urat, sebaiknya hindari makanan ini. Setiap potong emping yang Anda makan sebenarnya adalah bahan baku kristal yang akan menumpuk di sendi Anda dan memicu rasa sakit. Pilih labu siam, dan Anda bisa menghindari rasa sakit, pembengkakan, serta biaya dokter yang mahal akibat asam urat. Dengan sendi yang sehat, Anda bisa menikmati hidup lebih aktif, tanpa khawatir nyeri datang tiba-tiba. Labu siam, solusi alami yang sering terlupakan, kini bisa menjadi sahabat terbaik sendi Anda. Mulailah terapkan kebiasaan sehat ini dari sekarang, dan rasakan sendiri manfaatnya dalam beberapa minggu ke depan. Ingat, kesehatan sendi adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih cerah dan bebas hambatan. Labu siam rebus, penghancur asam urat alami yang bisa Anda temukan di dapur sendiri. Solusi sederhana untuk hidup tanpa nyeri sendi. Itulah 3 rahasia lanjutan. Wedang jahe kencur, tap singkong, dan labu siam rebus. Jika digabung dengan 3 rahasia di video sebelumnya, ada 6 camilan tradisional, 6 pahlawan super dari dapur kita. Ini bukan sekadar resep, tapi pola pikir dan investasi kesehatan termurah untuk masa tua. Mulai hari ini, bangun kebiasaan cerdas bersama tradisional. Jadikan dapur sebagai apotek, makanan sebagai obat utama. Terima kasih sudah menonton.